Di kantor perusahaan ternama Superstar Corp, terdapat seorang karyawan yang dikenal dengan ketololan dan kecenderungan mabuknya. Namanya Sumarni. Sumarni terkenal di kantor dengan sering mencampur kopi dengan jus mangga, atau memasukkan pulpen ke dalam saku celana kantor dengan bangga. Suatu malam, setelah pesta kantor, Sumarni terlalu mabuk dan salah masuk ke apartemen CEO Superstar Corp, Pak Rangga. Tanpa mengetahui kamar yang benar, Sumarni tertidur di bawah lemari pakaian Pak Rangga. Paginya, Pak Rangga terbangun dan menemukan Sumarni yang tertidur di bawah lemari pakaian. Pak Rangga terkejut dan tertawa. Sumarni bangun dengan kepala pusing dan bingung. "Pak Rangga, kok di sini?" tanya Sumarni dengan bingung. Pak Rangga tertawa terbahak-bahak. "Sumarni, kamu nyasar ke rumah aku," ujar Pak Rangga sambil menunjuk kamar itu. Sumarni merasa malu dan langsung berlari ke kamar mandi untuk mencuci muka. "Maaf, Pak Rangga, saya mabuk," ujar Sumarni dengan wajah merah. Pak Rangga tertawa lagi. "Tak apa, Sumarni. Sudah kuduga, kamu kan terkenal suka mabuk," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni merasa malu mendengar itu. "Tapi, Pak, kok saya bisa nyasar ke sini?" tanya Sumarni dengan bingung. "Entahlah, Sumarni, mungkin kamu keliru jalan," jawab Pak Rangga dengan senyum. Pak Rangga menawarkan Sumarni sarapan. Sumarni terkejut mendengar itu. "Serius, Pak, saya malu banget, Pak," ujar Sumarni dengan wajah merah. "Tak apa, Sumarni. Aku tak marah. Lagi pula, kamu kan temanku," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni merasa terharu mendengar itu. Ia tak menyangka Pak Rangga sebaik itu. "Terima kasih, Pak," ujar Sumarni dengan senyum. Saat Sumarni sedang sarapan, Pak Rangga menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Pak Rangga menceritakan tentang kesukaannya pada musik jazz, gemar membaca novel, dan juga mimpinya untuk memiliki keluarga yang bahagia. Sumarni mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terkejut mendengar cerita Pak Rangga. Ia tak menyangka Pak Rangga memiliki sisi manusia yang lembut dan menarik. "Pak, saya tak menyangka Anda memiliki sisi manusia yang lembut dan menarik," ujar Sumarni dengan jujur. Pak Rangga tertawa. "Memangnya kamu pikir aku monster, Sumarni?" tanya Pak Rangga sambil terkekeh. Sumarni menggeleng. "Enggak, Pak, cuma selama ini Anda kelihatan sangat serius dan menakutkan," jawab Sumarni sambil tertawa kecil. Pak Rangga tersenyum. "Mungkin karena aku terlalu fokus dengan kerjaan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku juga manusia biasa yang punya perasaan," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni mengangguk setuju. Ia merasa terkesan dengan ketulusan Pak Rangga. "Pak, Anda terlalu baik hati," ujar Sumarni dengan senyum. Pak Rangga mengangguk dan tersenyum. Ia merasakan sesuatu yang berbeda pada Sumarni. Ia tertawa dengan kelucuan Sumarni dan menyukai ketulusan Sumarni. Sumarni kemudian bekerja di kantor dengan lebih bersemangat. Ia selalu mencoba untuk menyenangkan Pak Rangga. "Pak Rangga, kopinya, Pak," ujar Sumarni sambil menyerahkan kopi pada Pak Rangga. Pak Rangga menerima kopi itu dengan senyum. Ia merasa terhibur dengan kelucuan Sumarni. "Sumarni, kamu kok bisa nyasar ke rumah aku kemarin?" tanya Pak Rangga sambil menikmati kopinya. Sumarni merasa malu mendengar pertanyaan itu. Ia kemudian menceritakan kisah ketololannya yang mengharuskannya salah masuk ke apartemen Pak Rangga. "Saya mabuk, Pak. Saya keliru jalan," ujar Sumarni dengan wajah merah. Pak Rangga tertawa mendengar cerita Sumarni. "Sumarni, kamu ini lucu banget. Kok bisa nyasar sampai ke apartemen aku?" ujar Pak Rangga sambil tertawa. Sumarni tersenyum malu. "Maaf, Pak. Saya tak bermaksud menyerbu apartemen Anda," ujar Sumarni dengan senyum. Pak Rangga mengangguk dan tersenyum. Ia merasa terhibur dengan kelucuan Sumarni. "Tak apa, Sumarni. Aku tak marah. Justru aku terhibur dengan kelucuanmu," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni mengangguk setuju. Ia merasa bahagia karena Pak Rangga tak marah padanya. "Pak, apa Anda mau menonton film bersama saya di kantor setelah jam kerja?" tanya Sumarni dengan senyum. Pak Rangga terkejut mendengar ajakan Sumarni. "Nonton film di kantor?" tanya Pak Rangga dengan senyum yang menarik. Sumarni mengangguk setuju. "Ya, Pak, saya memiliki film lucu yang ingin saya tonton bersama Anda," ujar Sumarni dengan senyum. Pak Rangga mengangguk setuju. Ia merasa terhibur dengan kelucuan Sumarni. Ia ingin menonton film bersama Sumarni. "Baiklah, Sumarni. Aku akan menonton film bersamamu setelah jam kerja,"
ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni sangat bahagia mendengar itu. Ia langsung mencari film lucu yang ingin ia tonton bersama Pak Rangga. Setelah jam kerja, Sumarni dan Pak Rangga menonton film di kantor. Mereka menonton film lucu yang menghilangkan penat setelah bekerja sepanjang hari. Sumarni tertawa terbahak-bahak menonton film itu. Pak Rangga pun tersenyum melihat Sumarni yang sangat lucu. "Sumarni, kamu ini lucu banget," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni tersenyum lalu mendengar pujian itu. "Terima kasih," ujar Sumarni dengan senyum. Sumarni dan Pak Rangga terus menonton film itu hingga malam. Mereka merasa sangat menikmati waktu bersama. "Pak, saya senang bisa menonton film bersama Anda," ujar Sumarni dengan senyum. Pak Rangga mengangguk setuju. Ia pun merasakan kebahagiaan yang sama. Ia menikmati kehadiran Sumarni dan menemukan kebahagiaan yang tak terduga bersama karyawan yang sering melakukan kesalahan konyol ini. "Aku juga senang, Sumarni," ujar Pak Rangga dengan senyum. Saat film berakhir, Sumarni dan Pak Rangga tersadar bahwa waktu telah menjelang larut malam. "Wah, sudah malam ya, Pak. Saya harus pulang," ujar Sumarni sambil melihat jam tangannya. Pak Rangga mengangguk setuju. Ia sedikit berharap Sumarni mau tinggal lebih lama, tapi ia tak mau memaksanya. "Ya, Sumarni, hati-hati pulang," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni bersiap untuk pulang. Namun, tiba-tiba ia terjatuh dan menjatuhkan tasnya. "Aduh, kaki saya keselio," teriak Sumarni dengan panik. Pak Rangga langsung berlari mendekati Sumarni. "Sumarni, kamu baik-baik saja?" tanya Pak Rangga dengan khawatir. Sumarni mengeleng dengan sakit. "Kaki saya keselio, Pak. Saya tak bisa berjalan," ujar Sumarni dengan wajah cemberut. Pak Rangga merasa sedikit kesal dengan ketololan Sumarni. "Sumarni, kamu ini kok gampang banget keselio. Kaki kamu dari apa sih?" ujar Pak Rangga dengan nada yang sedikit kesal. Sumarni merasa sedikit tersinggung mendengar kata-kata Pak Rangga. "Pak, kok Anda ngomong begitu? Ini kan kecelakaan," ujar Sumarni dengan nada yang sedikit cemberut. Pak Rangga merasa bersalah mendengar kata-kata Sumarni. Ia tak bermaksud menyinggung Sumarni. "Maaf, Sumarni, aku tak bermaksud menyinggungmu," ujar Pak Rangga dengan nada yang lebih lembut. Sumarni mengangguk setuju. Ia merasa sedikit terharu dengan permintaan maaf Pak Rangga. "Tak apa, Pak," ujar Sumarni dengan senyum. Pak Rangga kemudian menolong Sumarni untuk berdiri. "Sumarni, aku akan antar kamu pulang," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni mengangguk setuju. Ia tak mau merepotkan Pak Rangga. "Tapi, Pak, kan ini sudah malam. Nanti ibuku khawatir," ujar Sumarni dengan sedikit khawatir. Pak Rangga tersenyum. "Tak apa, Sumarni, aku akan menjelaskan pada ibumu," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni merasa sedikit takut mendengar itu. "Tapi, Pak, kan ibuku orangnya galak. Nanti dia marah pada Anda," ujar Sumarni dengan sedikit khawatir. Pak Rangga tertawa. Ia merasa terhibur dengan kepolosan Sumarni. "Tenang saja, Sumarni. Aku bisa menghadapi ibumu. Lagi pula, aku sudah biasa menghadapi orang galak," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni merasa sedikit takut mendengar itu. "Tapi, Pak, Anda kan orang kaya. Nanti ibuku menganggap Anda mau menikah dengan saya karena uang," ujar Sumarni dengan sedikit khawatir. Pak Rangga terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Sumarni berpikiran seperti itu. "Sumarni, kamu ini kok berpikiran seperti itu? Aku menyukaimu bukan karena uang. Aku menyukaimu karena kelucuanmu, kepolosanmu, dan ketulusanmu," ujar Pak Rangga dengan tegas. Sumarni terdiam mendengar itu. Ia terkejut dengan pengakuan Pak Rangga. "Benarkah, Pak?" tanya Sumarni dengan suara gemetar. Pak Rangga mengangguk dengan tegas. "Ya, Sumarni, aku menyukaimu. Aku ingin menikahimu," ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Pak Rangga akan mengajukan pinta menikah padanya. "Baiklah, Pak, saya percayakan Sumarni pada Anda. Semoga Anda bisa membahagiakan dia," ujar Ibu Sumarni dengan nada yang sedikit sedih. Pak Rangga merasa lega mendengar itu. Ia sangat bahagia karena Ibu Sumarni menerima lamarannya. "Terima kasih, Bu. Saya janji akan membahagiakan Sumarni," ujar Pak Rangga dengan senyum. Ibu Sumarni mengangguk setuju. "Baiklah, Pak. Semoga Anda dan Sumarni bahagia selalu," ujar Ibu Sumarni dengan senyum. Pak Rangga kemudian mencium tangan Ibu Sumarni sebagai tanda hormat. "Terima kasih, Bu."
ujar Pak Rangga dengan senyum. Pak Rangga kemudian meninggalkan rumah Sumarni. Sumarni dan Pak Rangga kemudian menikah. Pernikahan mereka meriah dan dihadiri oleh banyak orang. Sumarni dan Pak Rangga hidup bahagia selanjutnya. Sumarni tak perlu lagi bekerja di kantor. Ia hanya perlu menikmati hidupnya di rumah Pak Rangga. Pak Rangga memperlakukan Sumarni dengan sangat baik. Pak Rangga sering mengajak Sumarni berlibur ke luar negeri. Ia juga menyerahkan semua kartu kreditnya pada Sumarni. Sumarni, pakai saja kartu kreditku. Jangan ragu untuk belanja apapun yang kamu sukai, ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni merasa sangat bahagia mendapat perlakuan seperti itu. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan kebahagiaan sebesar ini dalam hidupnya. Terima kasih, Pak Rangga. Anda sungguh baik hati, ujar Sumarni dengan senyum. Pak Rangga menangguk setuju. Aku mencintaimu, Sumarni, ujar Pak Rangga dengan senyum. Sumarni menangguk setuju. Aku juga mencintaimu, Pak Rangga, ujar Sumarni dengan senyum. Sumarni dan Pak Rangga terus hidup bahagia selanjutnya. Mereka menikmati hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta bisa bersemi di mana saja, dan pengorbanan demi cinta tak pernah sia-sia. Sumarni yang semula hanya karyawan biasa, yang sering melakukan kesalahan konyol, akhirnya mendapatkan cinta seorang CEO yang kaya raya. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Cinta dan kebahagiaan jauh lebih berharga daripada kekayaan.